Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Ahmad Dardiri Thoib Adiwijaya, NIM 21060611079. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya mengenai mata kuliah pengantar arsitektur. Di sini saya memilih bangunan arsitektur yang terkenal yaitu Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia Persero yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta milik Belanda, yaitu Netherlands Indisch Spoorweg Maatschappij atau NISM. Gedung Lawang Sewu dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 18.232 meter persegi. Lawang Sewu atau administrasi Nekbou Netherlands Indisch Spoorweg Maatschappij sebagai nama lamanya beralamatkan di Jalan Pemuda, Semarang, Jawa Tengah. Memiliki jumlah lantai 3 lantai dengan peletakan batu pertama pada 1904 dan berakhir pada 1919. Kemudian dibuka pada 1907 dengan pemilik dan pengelolanya yaitu KAI Wisata dengan arsitek yaitu Kosman Citroen dan perusahaan JF Kleinhammer and BJ Quendak. Tata ruangan dan material bangunan. Pembagian ruang Lawang Sewu berbentuk horizontal dan vertikal. Ruang horizontal merupakan prinsip double blanket dan terdapat 2 baris ruang yang dipisahkan oleh koridor tengah. Secara vertikal, ruang terbagi oleh lapis-lapis lantai. Hubungannya antar lapis ruang berupa ruang void dan tangga. Kompleks Lawang Sewu terdiri dari beberapa bangunan yang utama yaitu bangunan A dan B. Untuk bangunan A berbentuk I menghadap bundaran Tugu Muda, memiliki 2 menara identik guna menyimpan air dengan masing-masing kapasitas 7.000 liter, memiliki jendela-jendela dengan kaca dan tangga-tangga yang besar di tengahnya, memiliki terowongan guna menghubungkan bangunan A ke beberapa situs bangunan lainnya. Bangunan B terletak di belakang bangunan A dengan 3 lantai. Untuk lantai pertama dan kedua digunakan sebagai perkantoran dan lantai ketiga digunakan sebagai ruang dansa. Pada bangunan B terdapat jendela besar, memiliki lantai bawah yang sebagian dibanjiri guna mendinginkan bangunan melalui proses penguapan. Terdapat monumen di depan gedung untuk 5 karyawan yang terbunuh pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia. Material bahan yang digunakan. Lawang Sewu dibangun tanpa menggunakan semen, melainkan adonan beligor atau juga yang disebut pase, yakni istilah lokal untuk menyebut campuran air, kapur, dan batu bata merah. Kelebihannya yaitu tak mudah retak, kemudian lebih awet dan menyerap air, sehingga ruang di dalamnya terasa sangat sejuk. Untuk konstruksi juga tidak menggunakan besi. Atapnya berupa melengkung setengah lingkaran tiap setengah meter untuk mengurangi tekanan. Struktur atap dari bata yang disusun miring layaknya struktur jembatan. Gedung yang paling akhir dibangun pada 1916. Kali ini menggunakan besi dan material lokal, bata, genting, kaca, hingga ubin, semua buatan Semarang dan sekitarnya. Proses berpikir arsitek Lawang Sewu. Proses pembangunan Lawang Sewu dilalui melalui 4 tahap. Dalam satu tahapnya mampu menyelesaikan satu gedung. Gedung pertama dibuat di bagian belakang pada tahun 1904 sebagai percetakan tiket kereta api. Kemudian gedung kedua yaitu gedung utamanya dengan kaca Patri Indah dibangun pada 1905 sampai 1907 sebagai ruang direksi PT Kereta Api. Kompleks bangunan ini lebih dikenal masyarakat sebagai Lawang Sewu atau 1000 pintu karena jumlah dan pintunya yang sangat banyak. Namun jumlah persisnya yaitu 928 pintu dan jendela. Banyak jumlah pintu dan jendela tidak lepas dari iklim di Indonesia yang tropis. Agar sirkulasi udara lancar, gedung ini juga memiliki koneksi antar ruang dengan pertimbangan keamanan. Satu lokasi favorit yaitu dinding kaca Patri berukuran lebih dari 2 meter. Inovasi arsitek dan hikmah yang dapat diambil dari pembuatan Lawang Sewu yaitu Lawang Sewu didirikan pada 1904, dirancang oleh IR Insinyur Pederum, namun mengalami penundaan proses konstruksinya hingga tahun 1903. Kemudian mengalami perkembangan hingga pembangunan terakhir pada tahun 1918 yang dilanjutkan oleh Profesor J. Kleinhammer, BJ Quendak, dan asistennya C.G. Citroen. Bangunan Lawang Sewu dalam pembangunannya menggunakan gaya arsitektur transisi 1890 sampai 1915, merupakan gaya arsitektur yang berkembang di Hindia Belanda, berlangsung singkat dari akhir abad 19 hingga abad 20. Gaya bangunan arsitektur transisi memiliki karakteristik yang khas, memiliki menara untuk memunculkan kesan romantis. Hal ini dilihat dari depan gedung Lawang Sewu, memiliki menara di sebelah kanan dan kirinya serta terdapat persegi 8 yang berbentuk kubus di atas menaranya.
Untuk hikmah yang bisa diambil dari pembangunan ini yaitu bahwa setiap dalam perancangan maupun pembuatan bangunan harus memiliki makna yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar sebelum melakukan pembangunan suatu proyek, baik proyek kecil maupun proyek besar. Nah, itu saja presentasi tentang tugas ujian akhir semester saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.